Berapa hilangnya? 200.000. Astagfirullahalazim. Cuma 200.000 aja, ributnya ngelebihi kasus Bang Senturi. Bikin malu aja. Nih, Udin ganti. Jangan minta ke tetangga. Ini urusan internal keluarga. Apalagi harus ngemis-ngemis ke kelurahan segala macam. Udin gak suka, malu. Yang mau minta-minta ke orang lain siapa? Ngeselin banget sih lu jadi orang. Walaupun nyeselin, sebentar lagi saya jadi orang kaya, Be. Istighfar, Din, istighfar. Kagak baik nyari duit pakai jalan ngepet, musrik. Lagian gua kagak ridho cucu-cucu gua dikasih makan pakai jalan begituan. Emangnya saya main dukun? Abisnya dari jalan mana lagi mau cari duit jadi orang kaya lo? Udah nggak jadi hansip, cuma nyewain motor buat ngojek doang. Hah? Mau cari jalan kemana lagi buat jadi orang kaya? Jalan tikus. Maksud Pipi apa? Sebentar lagi jadi orang kaya. Orang kaya ya orang kaya. Punya rumah, punya duit, punya mobil, punya motor, dan mesin cuci. Apa hubungannya mesin cuci sama orang kaya? Hah? Perumpamaan lu tuh kagak bagus banget. Bikin gue emosi doang. Mesin cuci itu biar Mimi nggak capek lagi nyuci di papan penggilesan. Tangan jadi lecet. Pipi mau ngajak Mimi balik. Rujuk, gitu. Iya, Mi. Mimi sih nurut Babe aja, Pi. Ini soal perasaan terdalam kita sendiri, Mi. Nggak ada urusannya sama orang lain. Gua bukan orang lain, Pret. Gua bapaknya. Butuh berapa lama lu buat jadi orang kaya? Hah? Setahun 2 tahun inilah, Be. Kelamaan, Din. Keburu ganti presiden. Mi. Mimi sekarang jadi tanggung jawab Babe. Maka Mimi akan nurut apa kata Babe. Pipi bicarain aja sama Babe. Jangan percaya mulut buaya. Ini mulut laki-laki, Be. Bukan mulut buaya. Mau apa enggak jadi mulut saya lagi? Lu kok minta-minta gue? Hah? Maaf, keceplosan. Kalau lu bisa buktiin jadi orang kaya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, lu boleh rujuk sama anak gue. Ya? Oke, nanti saya buktikan. Jangan kaget kalau ada yang harus mencium kaki saya. Wah, kagak bakalan gue nyium kaki lu. Biarpun lu jadi presiden. Ih, amit-amit. Mi, masih ada cinta di hati Mimi. Baiklah, mudah-mudahan aja nggak ada perempuan lain yang bergerak cepat merebut hati Pipi. Wassalam. Din, dari tadi gue mau nanya, lu bawa ransel itu apaan sih? Ransel ini isinya duit. Puas. Kirain mau nanyain apa? Din, sini lu, sini lu, sini, cepetan, woi, Udin. Kagak bakalan gua mau jadi mertua lu lagi ya. Ampret lu.
Udah, jangan dipikirin. Masih banyak lelaki lain. Si Udin cuma ngebual doang. Bukan itu yang Herlina pikirin, Beh. Apa? Gimana kalau bener-bener di hati Bang Udin ada perempuan lain? Udin boleh nyimpen 1000 perempuan di hatinya, tapi kagak bakalan ada satupun perempuan yang nyimpen Udin di hatinya. Udah, percaya sama Babe. Lu masih cinta sama si kelapa cengkir itu? Gak tahu, Beh. Herlina bingung. Udah deh, kita lihat aja. Dia bisa jadi orang kaya beneran apa kagak? Pak Jalal jadi bekam atau tidak ini? Iya, sebentar. Gue lagi nyelesain zikir dulu. Tuh, Pak. Ditungguin Bang Asrul deh tadi. Biarin aja. Dia lagi mau nyari duit cepetan tuh. Kalau berlomba, yang fair dong, Pak. Jangan main sabotase gitu. Papa mau istirahat, Ma. Bekam sana, Pak. Atau Mama suruh Bang Asrul batalin. Ngebelain banget sih. Pak Jalal sengaja ya? Supaya awak buang-buang waktu di sini untuk tidak bisa mencari uang di tempat lain. Nah, tuh. Dia curiga kan, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asisten Camat. Alah, bohong. Belaga punya klien penting. Ini ya. Lihat nih, siapa nih? Maaf Pak, tadi ada orang minta sumbangan. Iya. Terus, ada apa ini? Bang Daud? Asrul Pak, Asrul, bukan Daud. Iya, maaf. Saya lupa terus Bang Daud. Bang Asrul. Ini loh. Pak Camat minta dibekam lagi. Loh. Jangan sekarang. Nanti kalau sudah sebulan, baru kita berbekam lagi. Oke? Oh, harus nunggu sebulan lagi. Kalau gitu gimana kalau sampai ngebekam temannya Pak Camat saja ya? Itu kalau Bang Daud punya waktu. Oh, boleh. Kapan? Kalau bisa sekarang Bang Daud. Ada 3 orang yang minta dibekam sama sampean. Duitnya gede Bang. Mereka itu pengusaha rekanan Pemda. Waduh. Maaf ini. Kalau begitu, sebentar ya. Pak Jalal, mau bekamnya besok atau lusa ini? Sekarang. Besok gue keburu berobat ke Singapura daripada nungguin lu lama. Waduh. Maaf ini Pak Asisten. Soalnya saya ini sudah ada janji nih. Oh, Kalau besok gimana? Atau nanti malam? iya. Saya coba tanyakan mereka dulu ya Bang. Ya oke. Awak tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Pak Jalal mau aerobik atau bekam ini? Ya pilih bekam dong, yang bayar. Jadi gue harus mesti gimana nih? Ya udah sini, duduk yang tertib. Buka bajunya, banyak-banyak istighfar. Kenapa harus istighfar? Memangnya Pak Jalal nggak merasa banyak dosa? Hah? Ngomong-ngomong, Udin kayaknya yakin banget bakal menang balapan bikin rumah, Srul. Ya. Awak juga yakin? Allah memungkinkan segalanya. Lewat jalan mana sih? Lo seharian ngebekam dapat berapa sih? Udin, nyewain motor buat ojek butuh berapa tahun biar bisa beli sendal baru? Nggak ada yang bisa melihat berapa banyak rejeki yang bergelantungan di atas kepala kita. Semuanya menunggu perintah Allah untuk turun setiap saat. Rezeki dari mana? Buktinya, gue selama ini lebih kaya daripada lo sama Udin. Awak ini memang miskin di masa lalu, Pak. Tapi rupanya Allah mengumpulkan semua rezeki awak untuk kehidupan hari ini dan masa depan. Nah, sebaliknya rezeki Bapak yang di masa depan sudah dikeluarkan di masa lalu. Jadi tinggal sisa-sisanya aja. Ini mungkin. Ya, namanya Allah itu kan maha pengatur. Tapi lu barusan kehilangan 3 pasien penting demi gue yang cuma seorang diri. Nah, karena itulah awak kemari untuk memenuhi janji awak terhadap Bapak. Allah akan lihat itu. Dan Allah akan membalas 10 pasien besar untuk hari esok. Insya Allah. Ya, insya Allah. Lo bawa Allah mulu. Ya, mau apa lagi, Pak? Hah? Ya cuma Allah yang awak punya. Hah? Astagfirullahaladzim! Bapak! Ada apa sih, Loli? Itu, Bapak, Bu, bertelanjang bulat seperti itu. Gue pakai sarung loh, Le. Iya, tapi Loli malu ngelihat bulu dada Bapak yang lebat itu. Polos, Loli, polos. Nggak berbulu dia. Aduh, terus gimana dong? Loli nggak biasa berada dalam satu ruangan bersama Bapak yang tanpa busana begitu. Loli, bagian dada ke atas itu bukan termasuk aurat laki-laki, Loli. Udah, masa sana. Iya, Bu, iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Makanya, kalau jalan buka matanya. Maaf, Bu, maaf. Jadi penasaran nih. Pengen tahu siapa yang bakal menang balapan bikin rumah. Mama jagoin siapa? Ya jagoin Papa dong. Tapi kalau Papa kalah, pasti lebih seru. Seluruh dunia pengen lihat Papa. Gimana Papa waktu jadi pembantu di rumah Bang Asrul sama Bang Udin. Pasti Papa racunin minumannya. Buat apa, Lol? Untuk bilas tubuhnya Bapak kalau kotor. Tuh anak gak pernah bikin Mama tenang. Iya.
rekam yang benar. Jangan banyak komentar. Ini semua gambar orang yang bernama Sri Wahyuni. Tinggal pilih mana yang ibunya Chelsea. Bisa jadi wajah dan penampilannya udah berubah. Ada, Mbak. Orangnya kayak apa? Cantik. Kira-kira umurnya berapa? Ya kalau sekarang sih 50 tahunan ke atas gitu. Juki, lu ngapain? Nyari informasi tentang almarhumah gue. Siapa tahu dulu punya Facebook atau Friendster. Heh, Pak Haji Juki, Facebook itu baru kemarin. Zaman emak lu dulu, orang masih megang pager. Pantes dari tadi nggak nemu. Mbak Ser, dulu ibu saya suka ngegendong saya nggak? Jarang. Ibu kamu kan sibuk. Tapi setahu Mbak Ser, dia itu sayang sekali sama kamu. Tiap dia melakukan aktivitas atau kemana-mana, dia selalu telepon nanyain tentang keadaan kamu. Oh. Terus yang nyusuin saya siapa? Nggak ada. Anak sapi. Marni belum nemu artikel yang cocok tentang ibunya Bang Chelsea. Ini Marni lagi nyari terus, Bang. Nanti kalau misalkan ada yang cocok, Marni kabarin Abang deh, ya. Abang udah makan? Iya, jangan lupa makan ya, Bang. Iya. Iya. Ih, tasnya lucu-lucu banget. Ini dia. Ya, Bang. Ya ampun, nggak percayaan banget sih. Siapa yang lagi lihat tas? Demi Allah, Marni, kamu berani sumpah demi Allah? Ya ampun, Bang Chelsea apaan sih? Masa pakai bawa-bawa nama Allah segala? Demi Allah, Bang. Nih, Marni lagi cari artikel tentang orang-orang yang bernama Sri Wahyuni. Ya udahlah, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana tadi ya? Nggak ada, Mbak. Mestinya sih ada ya. Ibu kamu itu kan modern, pergaulannya luas. Biasanya kan orang yang seperti itu punya Facebook atau yang semacamnya. Untuk sementara, kita hentikan dulu pencariannya. Tapi Mbak Ser yakin, ibunya Chelsea masih hidup. Insya Allah saya yakin. Ada dua kemungkinan. Emak lu udah meninggal atau ganti nama.
Kenapa harus ganti nama, Juk? Buat mak lu karir adalah segalanya. Demi cita-cita jadi orang gedean, dia tega ngebuang lu ke panti asuhan. Lantas kenapa dia nggak tega ganti namanya sendiri? Masalahnya, betulkah dia sekarang jadi orang gedean dengan nama yang baru? Kalau iya gampang nyariinnya. Tapi kalau emak lu raya jelata, wassalam, Cel. Terus kalau ganti nama, pakai nama apa ya? Jutaan kemungkinannya. Ah, lu bukannya ngasih solusi malah nambah pikiran. Jangan salahin gue dong. Bukan gue yang buang anak. Alvan, Mbak yakin suatu hari nanti Allah pasti akan mempertemukan kalian. Insya Allah. Amin. Hei, perhatiin. Haji Juki mau bicara. Kalau kita mencari kemungkinan yang jutaan itu namanya konyol, Pret. Emang gitu jalannya. Kita nggak mungkin melongok jutaan lubang tanah untuk nyari satu tikus di antara miliaran tikus yang nyolong ikan asin lu. Ibu gua bukan tikus, kampret. Ini cuma untuk ibarat masalahnya aja, Cel. Bukan oknumnya. Terus. Sorry, gue nggak punya pengibaratan lainnya. Yang ini lebih gampang untuk mengutarain apa maksud gue. Oke, terus gimana? Suruh tikus itu keluar sendiri untuk nemuin yang punya ikan asin. Ibarat kata lain, kita pancing emaknya Chelsea untuk nemuin lu. Bilang aja pancing maknya Chelsea keluar. Nggak usah pakai bilang tikus-tikus segala macam. Ngomong dong dari tadi, jadi nggak perlu sampai ada tikus di antara kita. Emang kampret lu juga. Terus gimana caranya mancing ibunya untuk nemuin Alvan? Mungkin aja kan sekarang ini ibunya sudah lupa sama wajah anaknya sendiri. Itu yang tadi Juki pikirin, Baser. Insya Allah nanti. Lu yakin bisa jaga diri di tempat kerja, ay? Lu cantik, muda, modis, pasti banyak menarik perhatian laki-laki. Ya ayah kan punya iman bang, ya biar iman ini aja yang ngejaga ayah. Allah yang menjaga. Banyak orang yang tidak beriman diselamatkan dari pergaulan yang gak halal. Ada juga yang berjilbab dan terlibat maksiat. Ya kalau gitu biar ayah melindungkan diri ayah kepada Allah. Tante setuju ayah kerja. Azam dan Ayah sudah sepakat. Mereka orang-orang yang berpikir mandiri dan dewasa. Ya, insya Allah semua akan berjalan baik-baik saja. Amin. Kakak nggak mau aja nanti kamu jadi terlalu repot. Duh, repot dari mana sih kak? Ayah itu nggak lembur dan ayah juga nggak akan ngambil kerjaan atau tugas di luar kota tanpa izin suami. Lagi pula perusahaan itu sangat islami kak. Asal Aifah tahu ya, bahkan bos ayah itu seorang ustadz loh. Mudah-mudahan lingkungannya pun islami dan penuh barokah. Ya, amin. Amin. Kalila juga kerja kan? Wah gila, jangan ditanya bang. Jadi butik dan online shoppingnya itu maju pesat. Lihat aja, ntar lagi juga dia ganti mobil. Alhamdulillah. Mudah-mudahan calon suami kamu mendukung bisnis kamu ya kak? Kalau udah ada suami, bisnis ini akan Kalila tinggalkan atau serahkan ke orang lain, Tante. Kalila mau di rumah aja. Gila loh, kenapa? Karena lo pengen berbakti dan mengabdi kepada suami gitu? Lu jangan manas-manasin bini gua, ay. Ntar kalau kakak lu minta kerja, gua yang repot. Iya, sorry bang. Kalaupun gak ada alasan lain, alasan untuk mengabdi dan berbakti kepada suami, itu sudah lebih dari cukup. Karena itu adalah perintah agama. Tapi kalau suami sudah ridho dan sudah ikhlas untuk melepas istrinya bekerja, nggak ada masalah kan? Bukan itu yang jadi masalah Kalila, Tante.
Karena Kayla kan melakukan ini itu sudah pasti atas izin suami. Yang Kayla khawatirkan adalah istri akan terlalu sibuk mengabdi dan berbakti untuk laki-laki lain, bahkan mungkin suami orang lain yang jadi bos atau partner kita. Coba hitung. Waktu kerja orang kantoran itu kan sekitar 8 jam. Terus pulang pergi antara kantor dan rumah itu bisa makan waktu itu 3 jam. Jadi 11 jam. Sisa 13 jam? Ya berarti masih lebih banyak waktu kita dengan suami dong. Lo nggak hitung waktu tidur kita yang rata-rata 5-6 jam. Sedangkan itu kan bukan buat siapa-siapa, kecuali buat diri kita sendiri. Ayo. 11 plus 6 berarti 17 jam. Tersisa 7 jam waktu mama untuk papa. Menurut Tante, ini kenyataan kehidupan zaman sekarang. Ada hal-hal yang membuat seorang istri harus bekerja. Yang mengharuskan adalah keterpaksaan kita sendiri, Tante. Islam tidak mewajibkan perempuan atau istri bekerja. Sekarang bagaimana kalau seperti Tante misalnya, seorang janda dan dimisalkan tidak mempunyai anak? Secara hukum, dia berada di bawah tanggung jawab ayahnya, saudara kandung laki-lakinya, atau paman kandungnya, termasuk dalam urusan nafkah. Begitulah cara Islam melindungi perempuan dalam keluarga. Itu cuma hanya akan membuat wanita tidak mandiri dan lemah. Kamu juga merasa begitu kan, Haifah? Enggak, Tante. Saya tetap merasa utuh sebagai wanita. Ketergantungan dan kelemahan seorang wanita justru itu yang akan membuat lelaki menjadi tambah berburu dan merasa menjadi laki-laki sejati. Masih bisa diperdebatkan, tapi oke lah. Perhatian. Ayah masih mau minta pertanggungjawabkan Kalila atas teorinya tadi yang terus terang udah bikin ayah bete. Oke, Kal. Terus poin dari teori lo tuh di mana? Ternyata kita sering gak sadar menghabiskan lebih banyak waktu untuk dan bersama laki-laki lain ketimbang bersama suami. Padahal suamilah yang bertanggung jawab atas dunia dan akhirat seorang istri. Awas, sana ditangkap tinggi. Slow. Awas, slow. Yang belakang dorong dikit. Jangan terlalu ke atas. Terus. Pelan-pelan. Awas. Pelan-pelan. Pelan. Iya. Tunggu. Ini kiriman untuk siapa? Untuk kantor Pak Ajam, Bu. Yakin nggak salah? Alamat kirimnya memang ke sini, Bu. Surat jalannya juga ada kok, Bu. Mana? Bentar. Ini di kantong saku saya, Bu. Cepetan dong, mau neka nih. Ini bener kantor Pak Ajam kan, Bu? Iya, betul. Pengirimnya sih dari sini juga, Bu. Atas nama Bu Helintar. Iya, saya tahu. Tapi berarti nggak ada yang salah kan, Bu? nggak ada yang salah. Saya cuma bingung mau ditaruh di mana. Ke atas saja dulu. Mas, jangan marah-marah ya. Ini di kantor orang, punya aturan sendiri. Ibu! Bu! Aduh. Naik aja, Mas. Di situ ngalangin orang jalan. Iya, Bu. Nggak nyangka ya, Ibu Amir tega juga nyiksa kita. Tunggu. Pelan-pelan. Geser. Ayo.
Serius pada mengundurin diri. Jadi, Serius, Mbak. Ini bentuk tanggung jawab saya sebagai karyawan yang terlibat dalam produksi buku itu. bagus. Saya malu, Mbak. Malu sama Pak Azam, sama Bu Haili, sama semuanya. Saya tidak kuat lagi menanggung rasa bersalah. Kuat nanggung lapar nggak? Kamu berdua bakal jadi pengangguran. Nggak tahu sampai kapan. Pikir-pikir dulu deh. Biarlah. Itu jadi konsekuensi kami sendiri, Mbak Dara. Jangan anggap sepele urusan perut, Mas Bro. Banyak orang yang pindah agama karena takut lapar. Insya Allah, kami baik-baik saja, Mbak. Ya udah. Sana. Bikin surat pengunduran dirinya dulu. Nanti habis itu kasihin ke Mbak Heli sama Mas Azam. Mudah-mudahan cepet di ACC ya. Loh, iya kan? Emangnya kalian mengajukan sesuatu dengan harapan supaya dilama-lamain? Dapat pesangan nggak, Mbak? Mimpi kali ya. Makin parah aja perkembangannya. Dan Pak Azam kemana? Sudah datang belum? Ke kantor, Mbak. Iya sih, kamu memang bener Pak Azam ke kantor. Saya aja yang salah nanya ke orang yang salah. Wah, itu kulkasnya udah datang. Saya tungguin dari tadi. Dara juga nungguin, Mbak. Mas, ada surat jalan sama tanda terimanya nggak? Ya, Bu. Lengkap. Biasa aja kali, nggak usah lebih gitu. Saya mau lihat dong. Boleh, Bu. Ayo, silakan. Langsung ke bawah, Bro. Gimana, Bu? Sheila, saya minta draft desain kamu ya. Oke, siap. Tapi di print dulu ya. Iya, tolong cepat ya. Yep. Ya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Siapa yang nyangka, mah, hidup dan perasaan kita jadi heboh begini hanya karena seekor semut kecil hitam. Pengen lihat gimana mukanya Azam sama Ayah. Maksudnya? Ya sebel aja. Gimana suami mama dimarah-marahin, diketusin sama mereka. Seolah-olah semua ini kesalahan papa. Sampai kita gak enak hati untuk terima gajinya. Ma, nggak usah dipermasalahin. Yang penting masalahnya sudah clear dan gak ada fitnah lagi. Sakit hati masih ada. Mama, please deh. Ini masalah biasa di kerjaan. Buat mama nggak biasa. Mama nggak rela suami masalah-salahin terus. Kita udah rugi moral, rugi nama, rugi segala-galanya.
Ya, sejumlah uang atau hadiah cukuplah untuk mengobati sakit hati kita. Mama kok jadi antagonis gini sih? Mama lupa. Itu kan adik kita sendiri. Tahu ah, justru adik kita sendiri harus dikasih pelajaran. Biar nggak sembarangan sama kakaknya. Kasus ini nih bakal diduitin ya sama dia. Zam, pokoknya gini ya, kamu jangan kelihatan ngerasa bersalah di depan Kak Iva. Bisa-bisa habis uang kamu untuk ngebayar rasa bersalah ke dia. Kamu ngomong apa sih? Kita bakal balik disalah-salahin, diper sama dia. Lihat aja nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ayah. Tuh simak aja kan, nada suaranya aja udah so galak, mau ngejatuhin mental kita. Masa sih kakak kamu sepreman itu sama adiknya sendiri? Kalau ada kesempatan iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, Kak Iva kok pucat amat? Iya, Bang Ferry juga. Ya ampun, suami istri kok bisa barengan kena diarenya? Semut itu terlindas dan lengket di kertas ketika Sila mencetak desainnya di komputer. Subhanallah. Jadi, semua huru-hara ini cuma gara-gara semut hitam kecil. Ya ampun, kasihan suami saya sampai stres. Stres gimana maksudnya, Kak? Kamu udah mulai masuk jebakan. Sejak kasus buku itu, Bang Ferry drop banget. Dia benar-benar merasa sangat bersalah. Benar-benar drop. Ya ampun, sama dong sama Azam. Mengalami kerugian miliaran rupiah, belum lagi dapat kecaman dan kecurigaan dari berbagai pihak. Membuat mentalnya sangat hancur. Lihat aja badannya, turun loh sampai 4 kilo. Yang penting semuanya sekarang baik-baik aja. Iya, sekarang. Waktu itu, apanya yang baik-baik aja? Papa kan malamnya sampai ngigo. Sehabis dilabrak sama Azam di kantornya. Bukan melabrak, Kak. Cuman marah biasa. Siapa yang nyangka? Ternyata ini semua cuma karena seekor semut hitam kecil. Bukan cuma error. Kak Iva bilang ke Bang Ferry tadi di jalan. Kemunculan semut itu benar-benar udah di luar kemampuan kendali manusia. Ya, saya minta maaf, Bang. Sudah menegur Abang dengan keras. Nggak apa-apa, Zam. Alhamdulillah, Ayah sampai terharu loh dengernya. Syukurlah ya kalau udah pada saling memaklumi.